cerita dengan jujur, gue nggak bisa bahasa Jepang gitu. Tapi lu dapet kerjaan di kantor, terus bekerja sama PNS pula. Iya. Coy, kita mau jadi PNS di Indonesia aja Sulit ya. susah banget. Kita mulai dari mana ya? Dari... Gua nanya ke lo gitu, gimana cara ceritanya lo bisa. Iya. Gua nanya siapa nama lo, terus udah gitu. Nggak usah lah ya. Pembukaannya gimana ya? Pembukaannya kayak gini lucu sih. Lo masukin ini. Bener. Pembukaannya begini lucu sih. Oke, lo perkenalkan diri dulu deh kayaknya. Nama gue Angel. Gue sebenarnya nggak tinggal di Tokyo. Gue tinggal di Yamaguchi. Itu far away from Tokyo. Tinggal di kota kecil namanya Waki. Gitu. Tapi Waki itu deket Hiroshima sih. Kayak dari Hiroshima paling sekitar 40 menit doang naik kereta, nggak pakai Norikae, nggak pakai transfer. 40 menit dari Hiroshima? Ya deket banget, pokoknya dari Hiroshima. Ya Jakarta Depok ya? Iya lagi. Gak sih, gue tinggal di BSD sih, jadi kayak Palmerah BSD. Palmerah BSD, oke. Ya. Nama kotanya Waki? Nama kotanya Waki. Waki itu artinya ketek tau? Tau gak sih? Lu tau kanjinya itu kanji wa Japanese. Oh, peace. Iya, wa, yeah. Sama kanji ki pohon. Oke. Jadi itu pohon-pohon yang peaceful mungkin ya. Oh, oke. Wakicho jadinya. Wakicho. Okay. Cho, machi. Cho-nya tuh machi. Kotanya tuh kayak di Ghibli. Kenapa kayak Ghibli? Lo tau Kiki's Delivery Service? Tahu, itu favorite gue banget. Yang kalau dia buka toko roti, terus kita lewat, oh ayo, itu gitu. Oh gitu? It happen. Setiap gue jalan nih, Enji, ohayo, kyo, ganbatte kudasai. Oh. Sonna kanji desu. Lu dipanggilnya Enji, padahal lu sebenarnya punya myoji Jepang kan? Myoji lu ada Chiba. Jadi waktu itu gue kenalin nama gue Angeline Chiba, gitu. Tapi kalau dipanggil Chiba tuh karena menurut oma-oma sana gue terlalu cute, jadi katai itu apa? Kaku. Oh, okay. Kalau dipanggil Chiba kaku, kayak kaku gitu. Mereka mau manggil gue pakai nama kecil gue Angel. Oh, oke. Tapi Angel tuh sulit untuk diucapkan. Enjeru. Jadi tapi mereka kan nggak mau rubah itu jadi Enjeru gitu, tetap berusaha dengan Angel gitu, tapi jadi kemana-mana gitu. Akhirnya ya udahlah panggil Angie aja, lo tau kan Angie. Ya udah, jadi lebih mudah buat mereka memanggil gue Angie. Angie itu bahasa Jepang tau, artinya marun. Iya, kata orang juga gitu, tapi gue suka kok marun. Tapi anak-anak Kodomoeng TK juga dipanggil Angie kok. Jadi kadang mereka lagi ngomongin anak-anak Kodomoeng, gue GR sendiri, Angie gitu kan. Jadi lu tuh sebenarnya dari BSD aslinya ya, di Indonesia. Iya. Kenapa lu bisa nyasar ke Wakicho? Karena gue bosan dengan kehidupan perkotaan dan fancy gue di BSD. Nah, tapi itu berantah ya? Berantah banget. Hiroshima 45 menit. Lu ngapain di sana gitu? Kerjaan lu sebelumnya di Jakarta tuh ngapa di BSD? Gue anak agensi. Agensi, oke. Agensi. Sibuk banget loh. Anak periklanan, gaul banget lah pokoknya gitu. Kelihatan stresnya sih. Stres dan depresinya udah kelihatan awalnya. Iya. Tapi emang gue depresi gitu. Gue sampai minum obat, gue nggak bisa tidur. Kayak lo tau kan rasanya kalau tidur lo harus minum obat tidur, bangun lo harus pakai kafein, kayak gitulah hidup gue gitu loh. Terus kayak menderita banget kan pokoknya. Abis itu kayak udahlah, kayak gue pengen pindah ke kota kecil aja. Pindahlah gue ke Kamakura. Oh, berarti pertama lu Kamakura di sini. Iya. Oke. Gue pindah ke Kamakura. Enak banget coy, itu kan fancy. Gue pindah ke Kamakura, terus kayak Kamakura tuh nice place sih, tapi kayaknya untuk liburan oke deh. Kalau lo mau hidup nyaman, lo harus spend more aja di Kamakura gitu. Tapi ternyata harta gue nggak sebanyak orang-orang Kamakura. Jadi ya udah, kayak lagian juga Kamakura tuh kayak di mana-mana tuh ngantri gitu loh. Lo kayak gua ke Sevel dekat rumah gua aja, gua harus ngantri kayak 10 sampai 15 menit untuk bayar saking banyaknya turis. Jadi kayak
no wonder kayak banyak penduduk tuh ngerasa terganggu dengan adanya turis. Gue sendiri yang sebenarnya pendatang aja gue jadi terganggu gitu loh. Pick me ya. Gak apa-apa itu kan. Tapi nggak, ini kayak opini jujur gue aja gitu loh. Gue terganggu karena kayak gimana ya, kayak lo pagi-pagi lo harus pergi tapi kereta penuh banget. Apalagi lo tau kan Enodeng, gue tinggalnya Enoshima, bukan Kamakura. Enoshima. Enodeng kan keretanya kecil banget dan itu tuh kayak udah sumpek sama turis. Jadi kadang kayak gue harus menunggu 15 menit lagi untuk naik kereta karena gue gak bisa naik kereta gitu loh. Jadi untuk kehidupan sehari-hari gue ngerasa kalau gue tinggal terus di situ ya depresi juga. Kayak tiap pagi gue tuh kesel, aduh rame banget kereta, gue harus pergi kerja misalnya gitu kan. Even di sana tuh vibes-nya kayak Bali ya, pinggir pantai Bali kan? banget, pinggir pantai banget. Gue jalan ke pantai tuh cuma 10 menit ketika orang-orang kayak mas visit gitu, slam dunk, yang tengtong-tengtongnya slam dunk itu depan rumah gue coy. Tapi in reality kalau misalnya lo tinggal di situ, lo stressful karena banyak. Nggak nyaman. Terus kayak karena banyak turis juga, harga kafe kan jadi naik kan, harga makanan jadi naik semua gitu. Jadi ya jadi mahal banget aja. Naiknya gitu. tuh seberapa? Lo beli kopi di sana berapa? Gue beli kopi di kafe biasa ya, yang harusnya kayak banyak kafe yang masih 400 yen, di sana gue bisa 700-800 gitu. Kayak kalau gue makan di luar tuh bisa 2000, 2500. Meanwhile kalau di Tokyo lo masih bisa cari kafe yang 1000-an, 1500 kan untuk makan gitu. Jadi gua tidak nyaman gitu loh, walaupun vibes-nya liburan ya. Iya. Waktu di Enoshima itu lo masih ahen sih berarti? Masih gua kayak remote. Oke. Gitu. Akhirnya gua cari, lo tau gak sih kalau yang gosip-gosip pindah ke desa dikasih 500 juta gitu-gitu. Ya, ada. Lo percaya? Kayaknya berapa waktu lalu viral nggak sih, banyak banget yang post di situ. Iya. Pindah ke kampung di Jepang. Ya terus orang Indonesia jadi kayak banyak ngechat gue pengen nih, ini kita bisa nggak ya pindah ke Jepang gitu. Tidak segampang itu, Alfonso. Oh ya? Tapi gue pakai program itu. Oh oke. Untuk pindah ke Waki ini. Oh oke. Jadi namanya Shiki Okoshi Kyorokutai. Shiki Okoshi Kyorokutai. Coba lo artikan ke dalam. Shiki itu daerah. Shiki itu bisa daerah, bisa komunitas. Okoshi itu bangkit kan? Membangkit, revitalization. Revitalisasi. Kyorokutai itu kayak kerjasama. Cooperation. Iya. Organisasi yang berkooperasi untuk membangkitkan daerah. Iya betul. Oh oke. Jadi kalau lo mau pindah ke daerah dan dapat uang 500 juta itu, lo harus berkontribusi dong buat daerahnya. Apapun itu, bukan kayak dikasih cuma-cuma untuk lo tinggal, hidup dan bernafas gitu, ya kan? Pikirannya itu 500 juta, lo pindah ke Anta Berantah langsung dapat brak 500 juta, enggak gitu? Enggak, lo digaji, tapi budgetnya itu mungkin ya kayak 500 juta setahun, tapi gaji lo nggak, kalau dibagi 500 juta bagi 12 nggak kayak gitu. Oke. Gaji gue UMR kampung coy. Okay. Ya tapi kan kayak mereka juga punya budget untuk kegiatan lo, 500 juta itu uang kegiatan lo di sana. Gaji lo sama uang kegiatan lo juga? Iya. Budget berarti, budget di situ lo mau ngapain gitu? Iya. Misalnya gaji gue sekian nih untuk di sini, terus mereka kan juga, ya gue nggak tahu ya, tiap daerah kebijakannya beda-beda, tapi mungkin satu orang sekitar 500 juta mungkin ya. Possibility mungkin sekitar 500 juta, karena kalau gue hitung-hitung mungkin gue dapat sekitar segitu gitu. Okay. Tapi kan mereka beliin gue handphone operasional, mereka beliin gue laptop operasional gitu. Itu diambil dari budget yang 500 juta itu gitu. Oke. Jadi sebenarnya 500 juta itu adalah mungkin ya, gue nggak tahu ya gimana pastinya, itu budget yang dikasih pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk anak-anak yang berkontribusi membangkitkan daerah. Gitu. Oke. Gitu. Mereka punya sistem bagus ya? Bagus. Kayak gue suka sih konsep ini gitu. Tapi ya dipelintir sama media-media asing aja kali ya. Gue juga nggak ngerti sih kenapa kayak sampai banyak yang ngirimin kayak gue mau pindah dong pakai program ini gitu. Itu sempat viral kan waktu itu. Iya. Lo juga udah bikin kan konten? Gue bikin juga. Gitu. Dan itu tuh untuk orang yang udah tinggal di Jepang, bukan nggak bisa yang dari luar Jepang. Tapi lo kalau di Indonesia?
Tapi kan waktu itu gue tinggal di Kamakura. Jadi gue kehitungnya dari Kanagawa. Oke. Gue pindahan dari Jadi Kanagawa. lu pindahan ke Kanagawa. Oke. Gue mau nanya nih yang paling penting. Lu pindah dari Indonesia ke Jepang, lu bisa bahasa Jepang nggak? Gak bisa lah. Nggak bisa. Bisa sih. Tapi bahasa Jepang gue lucu aja gitu. Maksudnya? Lo kayak gue menggabungkan banyak ekspresi, kata-kata. Gue menggabungkan tanggo, nyelipin bahasa Inggris sedikit yang gue Jepangkan. Lalu 例えば今自分が日本語で話してるんだけど、でお前は理解してる？理解わかる？わかる。わかる？はいはい。で今できるじゃん。できるできる。じゃあ日本語で話せるじゃん。ちょっと。 Oke. Kayak apa ya? Listening gue bagus. Enggak sih, sebenarnya gue nggak ngerti. Tapi lo tau kan kayak mungkin gue cukup pintar untuk mengerti apa yang dimaksud gitu loh. Intuisi berarti. Iya, pakai feeling aja. Oh maksudnya ini gitu. Ya mungkin jawaban gue suka ngaco kali. Oke. Nihongo lu cetok berarti nih. Terus lu bisa pindah pakai program Chiki Okoshi Kyorakuta itu ke Wakicho. Ngapain di sana? Agensi juga? Enggak sih, gue jadi lebih ke arah city branding aja. City branding berarti kerjaan kantor dong? Kerjaan kantor gue kerja di City Hall. City Hall? Iya, City Hall, Town Hall ya, Town Hall. Karena Town kan Hall. Mocho ya. Maci kan tahun ya, bukan Berarti City. kayak PNS dong? Kalau di Sekitar lu PNS semua dong? Iya, kayak di Keiyaku gue tuh gue part time PNS. Coy, lu nggak bisa bahasa Jepang, lu cetok. Lu masuk di sini pindah ke kampung, Ke kampung-kampung. tapi lu dapet kerjaan di kantor. Terus bekerja sama PNS pula. Iya. Coy, kita mau jadi PNS di Indonesia aja Sulit ya. susah banget. Orang-orang pakai ujian segala macam, coy. Enggak sih. Gimana ya? Kayaknya gue diterima karena gue ceria. Tapi itu kayak alasan utamanya deh. Iya kali ya, gue nggak ngerti deh. Iya deh. Tapi Nihongo lo kan contoh gimana caranya lo bisa bekerja di sana gitu. Lo kerjanya sama orang asing kah? Sama orang Jepang semua. Yang literally nggak bisa bahasa Inggris. Kok bisa? Sebentar, kerjaan lo apa dulu nih di City Hall? Apapun itu. Apapun itu. Nah, kerjaan utama gue ya city branding lah ya. Kayak gue bikin konten sosial media dan kayak gue sekarang kayak sebenarnya kerjaan ini tuh bukan mereka yang menentukan job desk-nya gitu loh. Lebih ke arah gue yang bikin misi gue sendiri. Oh, oke. Jadi kita balik dulu ke awal. Kayak ketika gue di-hire, gue harus mengajukan satu proposal. Apa yang gue bisa lakukan untuk kota ini gitu. Jadi gue bikin proposal karena background gue anak agency. Jadi gue bisa nge-branding City lo. Ibarat kayak gue bisa bikin konten buat City lo. Terus kayak mungkin konten-konten dia yang lama cuma foto-foto kegiatan, tapi kayak gue bisa menjadikan ini sebuah story gitu supaya orang lebih tertarik gitu. Gue bisa posting tentang komunitas-komunitas lo gitu. Kayak memperlihatkan betapa hangatnya kota lu gitu, yang dimana orang-orang tuh nggak tahu kalau kehangatan komunitas lu tuh sebenarnya punya daya tarik tersendiri buat orang-orang gitu kan. Nah, gue bikin proposal itu, terus di-approve lah sama mereka proposalnya karena menurut mereka suka sama proposal gue. Tapi ya kan ini gue ada di bahasa ya. Awalnya challenge gue di bahasa. Lu tau nggak? Gue juga bingung sih. Waktu gue datang ke sana tuh gue di interview. Terus lu tau kan sekarang kita punya ChatGPT untuk bikin kayak translate proposal, kan sesimpel itu maksud gue. Tapi ketika interview kan lu nggak bisa berbohong dong. Makanya abis itu pas gue datang ternyata gue disediain interpreter. Oh, oke. Ini nice banget kan. Interpreternya apa nih? Nihongo sama bahasa Indonesia atau enggak dong, Inggris dong. Oke. Nihongo Inggris gitu. Tapi ini interpreter sebenarnya juga pegawai negeri situ. Tapi nggak satu divisi sih sama gue, beda divisi gitu. Tapi setelah itu bagaimana keseharian gue juga nggak tahu, gue juga bingung gitu. Tapi ya, gue kayak survive sendiri aja gitu loh. Jadi pertama kali gue ngomong tuh gue banyak menggabungkan kayak Japanese. Japanese. Misalnya,
collaboration. Gue membaca itu menjadi collaboration gitu kan. Supaya mereka mengerti. Terus banyak kayak English yang gue Japanisasi. Terus gue banyak main ekspresi juga gitu. Hand gesture gitu maksudnya, body language. Gesture, body language atau onomatope. Gue bikin onomatope gue sendiri, misalnya ini badan gue udah jadi biu-biu gitu. Ya kayak gitulah. Oke, gue paham nih kerjaan lo, city branding ya. Tapi akhirnya kesini tuh kayak karena gue harus kerja sama komunitas, ya gue harus mingle sama penduduk di situ dong. Namanya juga kayak Chiki Kyorakutai. Iya kan, jadi ya gue harus mingle sama penduduk situ. Terus kayak akhirnya ini gue juga banyak bikin event buat di kota itu gitu. Gue mau tanya tentang event, tapi gue mau balik lagi dikit soal pertama kali lo apply program ini nih. Apply itu gimana sih caranya? Oh, ada satu website itu kayak LinkedIn-nya, tapi untuk anak Chiki Okoshi. Oke. Namanya Smoot, SMOUT. Itu tuh kayak gue cuman bikin profile gue aja di situ. Gue nggak ngeplay, orang gue cuman iseng-iseng aja awalnya. Habis itu di scout gitu loh. Oke. Mereka yang kontak lo berarti. Setelah lo bikin profil mereka kontak. Iya, banyak banget yang kontak gue. Terus kayak gue juga udah pernah Otameshi coba-coba masuk trial ke beberapa daerah juga gitu. Daerah mana aja? Waktu itu gue pernah ke Aomori, gue pernah ke Okayama. Omori di atas. Okayama berarti masih dekat ke Hiroshima. Ya, dekat Hiroshima. Tapi kayaknya gue nggak bisa deh sama yang terlalu desa banget, itu gue nggak bisa. Yang mana yang desa banget? Dua-duanya itu. Kayak kalau di kota gue yang sekarang itu kayak nggak desa gitu. Menurut gue masyarakatnya sangat progresif, banyak yang bisa bahasa Inggris. Terus vibes-nya cukup internasional karena mereka tuh sangat open minded. Dan mereka tuh kalau liburan ke luar negeri, soalnya kayak aku baru pulang dari Eropa lu gitu. Nanti musim panas ini aku akan liburan ke Swiss gitu. Opa-opanya kayak gitu. Opa-opa sama oma-oma mereka. Iya, kalau liburan ya nanti aku mau ke Singapura. Oh ya, kamu orang Singapura ya? Bukan, aku orang Indonesia. Deket. Jadi suka miss aja. Terus waktu gue pulang ke Indonesia, Angel pulang ke Singapura gitu. Iya aja gitu. Tapi mereka tuh vibes-nya kayak gitu karena deket sama base camp Amerika di Iwakuni. Jadi Iwakuni tuh kayak perbandingan orang asing dan orang lokalnya tuh 10:1. Jadi mereka udah welcome. Iwakuni itu di mana? Iwakuni itu sebelah kota gue di Yamaguchi kayak. Waki itu kecil banget segini. Jadi ini ada Waki, sebelahnya ada Iwakuni. Di sini jauhan dikit Hiroshima. 20 menit dari kota gue Miyajima Hiroshima gitu loh. Jadi sebenarnya tapi lu masuknya prefektur Yamaguchi. Jadi tapi lu dekat sama Hiroshima. Berbatasan gitu ya. Rumah gue tuh nyebrang jembatan Hiroshima gitu loh. Kayak beneran kayak ini jembatan depan rumah gue. Gue nyebrang Hiroshima gitu. Temen gue kalau datang pakai mobil kayak welcome to Yamaguchi. Begitu nyebrang jembatan itu gitu loh. Jadi emang perbatasan sama Hiroshima banget sebenarnya gitu. Dan daripada ke Yamaguchi, kota Yamaguchi-nya sendiri, gue lebih dekat ke kota Hiroshima gitu. Bagaimana lu bikin profile di LinkedIn-nya si Chiki Okoshi itu sampai lu bisa dikontak sama orang-orang dari Aomori, dari Okayama? Gue nggak tahu ya, kayak pertama itu mereka nanya skill lo apa gitu kan. Ya gue ceritain sejujurnya skill gue apa. Terus kayak tapi di situ gue cerita dengan jujur gue nggak bisa bahasa Jepang gitu. Kalau kerja pakai bahasa Inggris masih oke gitu. Dan gue dari Indonesia. Dan juga ya gue ceritain aja karena gue nggak berekspektasi apapun ya. Jadi gue cukup jujur untuk bilang kayak gue capek aja sama kehidupan kota gitu loh. Kayak jujur banget lo sejujur itu? Sejujur itu, gue cerita juga gue depresi. Kayak gue udah fuck up aja sama kehidupan kota. Gue ingin kembali menikmati alam dan kehidupan slow living gitu. Terus mungkin ya ada satu poin yang mereka suka, di mana kayak gue bilang kayak nature-nya itu orang-orang tuh hidup berkomunitas, hidup bertetangga. Tapi di orang kota tuh udah lupa sama sunagao, hubungan antar manusia. Apa? Sunago. Sunago. Oh ya. Sunago. Ya. Sunago. Ya.
Kayak hubungan antara manusia tuh mereka udah lupa gitu. Jadi kayak individualismenya tuh terlalu tinggi, semua orang tuh kayak ngejarnya profit. Padahal tuh menurut gue ya, kita tuh tercipta bukan untuk mengejar profit, tapi kapitalis yang membuat kita menjadi seperti ini gitu. Gue menceritakan profil gue kayak gitu, gue menceritakan value-value gue tidak membenci kapitalis, tapi ya uang penting gak sih? Penting sih, penting. Tapi ya, kayak penting. Uang tidak akan mendefinisikan kebahagiaan buat lu gitu loh. Uang tuh bukan definisi bahagia gitu. Gue bilang kayak gitu, gue kayak nulis sastra deh. Lo tau tulisan Kafka, gue banyak terinspirasi dari Kafka. Jadi di dalam profil gue banyak memasukkan quote-quote Kafka, quote-quote Albert Camus gitu. Wow. Mungkin ya mereka tersentuh, gue juga nggak tahu. Oh. Tapi mereka cukup suka dengan pola pikir gue. Oh. Ada satu pertanyaan yang gue ditanyain waktu gue interview. Dia nggak langsung intinya ya jalan pertanyaan sih ini muter-muter ya, nggak langsung. Lu tau kan orang kampung suka gosip gitu, nggak kayak gitu. intinya gitu. Intinya gitu, tapi diputerin dulu biar bahasanya halus. Akhirnya gue maksudnya gosip, gue gitu. Okay. Oh iya kayak gitu. Okay. Lo tau jawaban gue apa? Manusia itu emang terlahir bergosip. Oke. Iya, manusia itu emang terlahir bergosip. Tapi menurut gua gosip itu ada bagusnya, karena ketika orang masih saling bergosip, tandanya tuh mereka tuh saling care satu sama lain gak sih? Masih ngejaga satu sama lain. Saling peduli gitu. masih. Saling peduli gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh masih saling menjaga aja, tapi jadi kalau something bad happen sama lu juga semua orang tahu gitu, apalagi kalau lu tinggal sendiri kan. Nah kalau di kota kan udah nggak ada gosip karena orang udah nggak ada kepedulian satu sama lain lagi gitu. Jadi menurut gua kalau lo ngelihat dari sisi positif, gosip bagus, apalagi gue hidup sendiri di kota ini. Seandainya gua ada kejadian apa-apa di dalam rumah, kalau nggak ada gosip gue hilang gitu aja kan, nggak ada yang ngebantuin gue. Sekarang kalau gue nggak kelihatan beberapa hari aja, kayak nggak keluar rumah atau nggak kelihatan sama tetangga, mereka pingpong pintu rumah gue. Ya, Enji daijoubu desu ka, genki desu ka. Ini kejadian beneran? Itu kejadian beneran. Oma-oma tuh pagi-pagi ngepingpong pintu rumah gue karena beberapa hari gue nggak keluar rumah. Terus kayak, ya kita takut lo sakit, lo juga nggak datang ke acara ini, lo nggak datang ke sini gitu. Jadi kayak, ya kalau gue kenapa-napa bisa ditemukan, maksud gue gitu loh. Apalagi kan lo hidup sendiri kan. Jadi sebenarnya komunitas lo, sekitar lo tempat kerjanya semuanya orang Jepang. Terus tadi tetangga-tetangga lo orang Jepang. Gimana lo berkomunikasi sama mereka? Pakai Nihongo? Nihongo lah. Tapi mereka ngerti juga Nihongo lo, yang lucu ini? Mereka ngerti sih. Oke. Harusnya ya. Karena gue juga suka gosip. Oh jadi lu dengan Nihongo lu yang coto ini lu bisa berkomunikasi sama mereka tanpa ada masalah, lu bisa kerja juga di sana? Sebenarnya gini, kayak komunikasi, gue nggak bilang kayak bahasa Jepang gue bagus, tapi gue bilang komunikasi skill gue bagus. Oke. Antara komunikasi dan bahasa kan dua hal yang berbeda ya. Lu bisa bahasa lu kayak perfect gitu, bungpo lu perfect, kanji lu perfect, tapi belum tentu lu bisa berkomunikasi. Tapi kalau lu nggak apa-apa kalau komunikasi lo bagus, bahasa lo kurang juga nggak apa-apa. Kayak komunikasi kan nggak harus lewat bahasa, lewat gesture, lewat ekspresi, eye contact, tawa, atau ketika lo merasa terharu, lo tunjukin itu. Ketika lo merasa sedih, kayak bisa lewat ekspresi kan. Jadi ya mungkin ya kayak kita saling terhubung lewat human connection. Gitu. Tapi ya kalau dan lo nggak, ketika orang ngomong sama lo, ini secret gue sih, ketika mereka ngomong pakai bahasa Jepang panjang sama gue, gue cuman perlu mengambil beberapa kata yang gue mengerti, terus gue logikin sendiri aja gitu. Oh mungkin maksudnya ini gitu. Misalnya dia ngomong panjang nih, tapi ada beberapa kosakata yang gue ngerti dong. Berarti lo ngambil keywords doang dari situ? Iya. Habis itu lo rangkai keywords itu, kira-kira apa nih artinya gitu? Iya, makanya orang-orang situ bilang gue pinter. Oke. Agak pick me ya. Tapi enggak, itu kayak secret gue gitu, supaya kayak ya logik aja. Misalnya kalau dia ngomong
basketball gitu. Oh dia lagi ngomongin basket gitu. Tinggal gue guess aja nih basket dari segi mana gitu. Ya kalau gue nggak ngerti, tinggal nanti kita kirim email aja ya. Kalau ada email kan ada chat GPT gitu. Itu sangat membantu sih. Dan mereka juga tidak berekspektasi gue harus perfect. Gue nggak tahu ya kalau untuk orang lain ya. Dengan bahasa gue yang kayak gini, gue sih diterima ya di kota itu ya. Tapi ya tidak bisa mengeneralisasi semua kota atau semua situasi dengan hal yang sama gitu. Sekarang kita soal kerjaan lo nih. City branding. Ya town branding kan, city. Town branding. Ya. Terus lo bikin event. Ya. Event kayak gimana tuh? Kemarin tuh gue bikinin Indonesia kedai kopi di sana. Indonesia gitu. kedai kopi. Jadi gue bikin cafe Indonesia 2 hari, Sabtu Minggu. Gitu. Jual makanan yang jual di kedai kopi Indonesia, nasi goreng. Nasi goreng? Mie tek-tek? Mie nyemek lo tau mie nyemek? Oke. Cemuk-cemuk gitu kan. Pisang goreng. Milo kopi gitu. Oke. Itu lo masak semua? Gue masak semua. Sendirian? Sendiri ya dong. Masa rame-rame. Tapi kan di situ ada kafe. Jadi kayak ibarat gue take over menu kafe itulah 2 hari itu. Jadi tapi gue dibantu sama orang-orang kafe jadinya untuk jualan gitu. Kayak misalnya nyiapin masak nasi, potong-potong. Kayak gue suruh mereka kayak, ini potongnya gimana ya Anji? Kayak gue contohin, mereka lakuin potong-potong. Tapi kalau udah soal perbumbuan itu udah ke gue semua yang handle. Oke, jadi apa namanya? Gue jadi head chef. Lo yang memberikan instruksi ke orang-orang sini? Orang-orang kafe. Dengan bahasa Jepang gue yang you know I know you understand. Yang coto. Itu emang agak lucu sih. Misalnya gue nyari sutil. Gue nggak tahu sutil bahasa. Sih? Spatula. Ya. Spatula. Itu kan gue juga bingung kan. Begitu. Jadi kayak gue cuma apa sih ini terus mereka nge-guess gitu. Tapi itu menjadi satu momen yang seru, kayak main quiz juga nggak sih jadinya? Oke. Kenapa mesti Indonesia? Itu kan lo di antah-berantah di Jepang, di kampung di Jepang. Ada yang mau datang ke situ? Rame. Masuk koran. Karena masuk koran, jadi orang-orang dari kota lain pada datang gitu. Karena mereka nggak pernah nyobain makanan Indonesia tuh gimana gitu. Dan menurut gua kayak, kenapa lo takut ya sama itu gosip-gosip yang di thread gitu ya? Iya. Gosip sosial media. Pulang lo ke negara lu gitu. Kuning nih kayak. Iya, tahu. Enggak. Iya, maksud gue tergantung representasi kita nggak sih? Kayak kita merepresentasikan negara kita seperti apa? Kayak gua datang ke kota itu dengan tulus ya, tulus gue pengen benar-benar belajar tradisi mereka, budaya mereka. Jadi emang gua benar-benar ganbata gitu loh ketika. Iya, kayak ketika gua belajar, gua ikut kelas kimono, gua ikut kelas Shua tahu sih. Pasti Shua. Sign language. Sign language. Ini shu-nya tangan. Wa-nya tuh bahasa. Iya, hanasu ya. Hanasu. Iya. Iya. Ada tunawicara. Itu kayak pengen ngobrol sama gua katanya gitu. Tapi dia nggak tahu gimana cara komunikasinya, tapi semua orang bilang kayak ngomong aja sama Angel, dia pasti bisa ngomong sama lo gitu. Iya sih. Iya ngomong bilang contoh aja orang-orang bisa nggak? Iya. Begini ya, lu juga pasti bisa ngobrol sama dia. Jadi dan gue juga ngerasa kayak ketika mereka ngomong bahasa Jepang dan pakai sign language sama gue jadi lebih ngerti karena kan gesture ya. Ketika mereka bilang ryori gitu, masak gitu. Misalnya contohnya ya, kira-kira ohayo gozaimasu gitu. Otsukare sama desu. Ini otsukare sama desu. Gitu kayak gambarimasu gitu. Oboimasu kayak gitu kan kayak. Oboimasu. Korekara oboimasu gitu. Jadi yang gitu-gitu kayak gue banyak terbantu, akhirnya ayo udah gue ikut kelas ini gitu karena gue juga mau ngobrol sama yang nggak bisa ngomong gitu loh. Nah, dari situ kayak mungkin ya mereka merasakan ketulusan gue sebagai orang Indonesia. Banyak kok mama yang bilang kayak ya sebagai kayak kita sangat mengapresiat lu karena kayak lu jauh-jauh datang dari negara lo ke sini sendirian dan lu berusaha belajar kita juga berusaha untuk memahami lu gitu. Jadi sedikit-sedikit tanpa gue ketahui mereka tuh belajar Aisatsu bahasa Indonesia.
jangan kaget kalau orang-orang di Waki menyapa lo dengan selamat pagi gitu. Saya senang yang kayak gitu tuh. Mereka mungkin kayak ngerasa lo belajar sungguh-sungguh ke budaya kita jauh-jauh dari rumah lo, kayak kita juga pengen mengapresiasi lo dengan kayak gitu. Makanya lo tadi bilang lo ikutan kelas kimono, iya. kelas Shua. Gaji lo banyak ya? Uang lo banyak. Mahal coy. Mahal kelas ya? kimono coy. Hobinya orang kaya loh. Kimono aja mahal. Gue punya 4 kimono sekarang. Oh my god. Yang dari sutra asli juga ada. Wow. Ya mungkin kalau di toko harganya 50 jutaan. Oh my god. Lo tau gak sih? Makanya lo jangan terlalu lama hidup di kapitalis. Karena apa-apa diuangin sebenarnya. Nggak komunitas. Ya mungkin ya mereka nggak bisa dibilang kaya. Mereka cuman kayak cukup gitu loh. Mereka orang yang cukup ya. Kalau nggak cukup nggak mungkin liburan ke Eropa kan. Ya nggak sih. Tapi gimana ya, kalau lo hidup berkomunitas semua tuh saling berbagi, tidak dikomersilkan gitu. Ibarat gue ikut kelas kimono tuh 1 bulan cuman bayar 1.000 yen untuk 1 bulan. 1.000 yen? 1 bulan tuh bisa 3-4 kali pertemuan. Oke. Itu berarti berapa kali sekali? 300 yen ya, 250 yen ya 1 kali pertemuan, sekitar 1.000 yen. Gue ikut Nihongo Kyositsu juga seminggu sekali. Senseinya one on one loh, private. Iya. Lu tebak gue bayar berapa? 1 kali pertemuan. Anak baik itu aja sekali pertemuan 1 jam itu 2.500. Sebulan 200 yen. 4 kali pertemuan 50 yen satu goceng doang. 20 iya goceng ya sih. Private. Yang ngajar native speaker lagi. Native. Oh my god. Dan sensei emang sensei Nihongo sensei. Jadi karena mereka tuh kayak kehidupan mereka tuh nggak berpusat sama uang, nggak selalu harus dikomersilkan. Jadi kayak komunitas based on community, saling sharing aja kayak. Jadi banyak yang melakukan volunteer gitu. Nah begitu juga dengan kelas kimono gue, kayak mungkin itu cuma bayar uang fotokopi lah ibarat. Iya kan? Buat Atau modulnya ya. Atau bayar uang ruangan rame-rame gitu, atau untuk beli kaca yang kayak gitu. Ya menurut gue sih bukan buat senseinya ya. Kayak gue juga ikut Zumba cuman bayarnya 100 yen, 300 yen gitu doang. Ikut kelas Zumba. Lo bayangin sekali ikut kelas Zumba di Jakarta berapa gitu kan. Itu tuh yang kayak bikin gue terlihat kayak gue punya banyak kegiatan, menghabiskan banyak uang. Sebenarnya gue tidak mengeluarkan uang sama sekali. Let's say kayak kimono. Lo tau kan harga kimono berapa? Jadi pertama kali gue diajak ke ikut kelas kimono tuh, gue bilang gue gak ada kimono. Ya udah deh gue nabung dulu, gue mau beli kimono second. Kimono second aja kan mahal ya. Terus kata senseinya, oh ya udah gue pinjemin dulu deh kimono gue. Oh ya udah nggak apa-apa, gue dateng di pertemuan pertama pakai kimono minjem nih dari senseinya. Terus tiba-tiba karena orang-orang di kota itu tahu gue mau ikut kelas kimono dan nggak punya kimono, gosip cepat menyebar kan. Itu menurut gue itu bukan gosip, itu namanya word of mouth kalau di bahasa marketing. Word of apa? Word of mouth. Mouth. Word of mouth. Ya kan? Viral, gampang viral. Ya, lu menurut gue ya kalau lu memandang sesuatu positif, lu bisa memanfaatkan itu kan. Kayak semua orang, Angel nggak punya kimono, jadi kayak aku akan memberikan kimono buat Angel gitu. Semua orang mau ngasih gue kimono, mau ngasih gue yukata. Jadi gue pakai uang tabungan gue untuk beli kimono. Gue udah punya 4 kimono. Semuanya dikasih orang? Dikasih. Oh my god. Sampai obi-obinya. Obi gue melebihi kimono gue. Mungkin gue punya ada 5 obi. Obi kan mahal juga ya, apalagi ternyata obi tuh kayak dari yang murah sampai mahal ada. Nah, terus ada nama-namanya gitu. Gue masih belajar juga sih. Terus kan pakai sepatu. Gue nggak punya tabi. Terus gue nggak punya sepatunya itu loh. Gue lupa namanya. Apa sih geta? Geta tuh untuk yukata. Yukata. Kimono tuh namanya apa gitu? Yang tebal itu ya? Yang kayak geta itu, iya. Terus itu juga disumbangin, gue dikasih. Jadi kayak gue tidak mengeluarkan uang sebanyak itu untuk mengikuti semua aktivitas dan belajar itu gitu. Makanya maksud gue hidup di desa tuh lebih wellness sih menurut gue. Ya gimana nggak wellness, lu semuanya hobinya hobi-hobi mahal tapi lu disumbangin orang-orang. Karena mereka tuh sistemnya kan sharing ya, dan mereka masih menghidupi
tradisi-tradisi itu yang mungkin orang Tokyo nggak gitu menghidupi lagi. Jadi sebenarnya mereka punya kegiatan-kegiatan aktivitas itu semuanya gara-gara community based. Community based. Oh. Jadi kayak semua itu sharing. Misalnya, oh iya, gue tuh dulu kimono sensei, gue udah dapet sertifikasi. Mereka kan main sertifikasi ya. Ya udah, gue ajarin teman-teman gue cara memakai kimono. Tapi kimono sensei ini juga ikut kelas shodo yang dimana itu adalah kelas murid kimono dia. Oh, oke. Jadi misalnya Sabtu kelas kimono, Selasa kelas shodo. Gue juga ikut kelas shodo sih. Iya. Ya, gantian yang jadi senseinya gitu loh. Oh. Semua tuh kayak based on sharing aja, community based gitu loh. Jadi ya harusnya sih orang hidup begitu ya menurut gue ya. Seru ya? Seru hidup di desa tuh. Nggak desa sih, kota gue nggak bisa dibilang desa sih. Tapi kan dari BSD terus ke Kamakura, ini tempat-tempat hits kan. Tiba-tiba lu tinggal di kampung Out of di nowhere Wakicho, iya. Lu juga tahu kan dia, orang Jepang nggak tahu juga di mana. Ya orang Jepang kan gue juga baru denger. Ya Iya. wajar ya, gue orang asing, orang Jepang nggak tahu. Nah itu lu bisa pindah ke tempat antah berantah kayak gitu, emang lu nggak berubah drastis kan Culture. lifestyle lu? Pasti lu di BSD kan nge-mall Iya. segala macam yang Berubah lah. Tapi menurut gue gini deh, kayak gue merefleksikan satu hal ya, kayak dulu gue di BSD, rumah gue sebelah Aeon Mall. Iya. Gue ke Aeon tinggal jalan kaki. Ya, lu pindah ke desa sekarang nggak stres gara-gara perbedaan lifestyle itu? Sebenarnya nggak sedesa itu sih, karena kalau gue mau ke mall gue masih bisa ke Hiroshima gitu. Oh iya, oke. Ya masih Sedekat lah ya. dekat lah ya. Kalau gue mau ke Tokyo, dari rumah gue ke airport cuma 10 menit naik mobil gitu. Jadi kalau biasanya gue harus dari subuh-subuh ke airport, ini kayak 1 jam sebelumnya aja gue ke airport gitu. Tapi gue menyadari satu hal gini deh, dulu tuh kayak aktivitas untuk jalan-jalan ke mall adalah hal yang biasa. Yang kayak, gue pulang kerja ke mall deh, nanti mampir dulu mau makan. Terus misalnya gue mau makan di cafe favorite gue gitu, nanti deh istirahat deh, makan siang gue makan ke cafe ini gitu. Segampang itu kan kayak didapetin. Sekarang tuh kegiatan ke mall itu setelah gue tinggal di desa, di kota kecil ini, kegiatan ke mall itu menjadi sesuatu yang waku-waku, excited. Oke. Karena gue harus ngeplan dari beberapa hari sebelumnya. Nggak bisa kayak pulang kerja gue ke mall, pulang kerja gue mau ke Hiroshima, nggak bisa. Kereta terakhir gue jam berapa, iya kan? Terus juga jadi kayak gue ngeplan, tapi karena lo ada plan, ada sesuatu yang lo siapkan, ada sesuatu yang lo tunggu, lo jadi ngerasa excited. Jadi kegiatan simple things aja tuh make you happy gitu loh. Jadi kayak happiness gue tuh nggak sesulit dulu. Dulu mungkin gue happy kalau gue liburan ke Eropa gitu. Gue jadi waku-waku gitu. Karena lu ke mall udah biasa. Iya. Setiap hari lu ke mall gitu. Iya. Dapur gue di Aeon gitu kan dulu. Sekarang kayak mungkin dulu kalau gue liburan ke Jepang gue juga udah sering. Ya jadi gue kalau ke Jepang, capek gitu bawaan gue. Terus kayak mainnya paling sama Vini, ya kan. Tapi kalau gue ke Eropa mungkin gue baru waku-waku gitu karena jarang kan. Sekarang tuh enggak, kayak dengan gue pergi ke mall ke Hiroshima aja tuh gue udah Sabtu ini gue akan ke Hiroshima, gue mau ke toko ini, gue makan ini, kayak gue planning untuk ke mall aja gue planning gitu. Tapi gue mempelajari less is more gitu loh di sini. Ketika lo punya less, lo lebih more happy ya, lebih happier aja gitu nggak sih, lebih bahagia aja gitu. Jadi untuk mencapai kebahagiaan tuh lebih gampang ketika lo memiliki less. Itu kayak lo biasa ngangkat barbel 50 kilo, jadi 30 kilo udah nggak berasa apa-apa lagi kan. Jadi lo kalau mau lebih berasa lo harus ke 80 kilo misalnya gitu kan. Itu juga sama kayak happiness nggak sih? Jadi sebenarnya dengan lo menurunkan lifestyle lo bukan berarti lo nggak happy, justru karena lo nurunin lifestyle lo bisa lebih happy karena lo menikmati hal-hal yang sebenarnya dulu lo anggap biasa tapi sekarang itu jadi wah gitu, exciting gitu ya. Betul. Tapi gue nggak pernah ngerasa nurunin lifestyle gue sih. Dulu nggak mungkin gue tiap bulan bisa tiap minggu ikut kelas kimono. Berapa uang yang lo hamburkan untuk kelas kimono tiap minggu? Iya kan? Iya coy. Gue nggak akan bisa ikut shodo
Setiap minggu. Iya. Sekarang setiap minggu gue ada kelas Shua, gue ada kelas Shodo, gue ada kelas Zumba, gue ada kelas kimono, gue ada kelas Nihong Ryori. Oh, masak juga? Iya, gue bikin koji, gue bikin nukazuke gitu. Apakah itu menurunkan lifestyle gue menurut lo? Enggak sih. Menurut gue lifestyle gue malah naik. Upgrade, iya. Iya kan? Wow, nice banget berarti lo ya? Nice. Kayaknya Tuhan sayang banget sama lo ya? Gue merasa gue disayang Tuhan sih. Jangan nanti gue pick me. Oh my god, jangan. Okay. Tapi gue rasa orang-orang yang bakal nonton video ini sebel sama lu sih. Iya Udah sih. nemu lu cot. Mewahku lagi. Iya. Apalagi dulu kerjaan lu stressful kan ya? Stressful. Kerjaan lu sekarang stressful nggak dengan keterbatasan lu? Enggak sih, karena semua orang sangat mensupport dan membantu gue. Menurut gue kayak dulu tuh gue busy banget gitu loh, kayak Ya lu Hansi pasti lu kayak ngatur apa namanya orang kan. segala macam. Ibaratnya dulu kapasitas kerja gue 100 kilo. Sekarang kapasitas kerja gue tuh cuma 40 kilo. Dengan gue melakukan 40 kilo aja tuh orang-orang udah merasa kasihan sama gue. Soalnya kerjaan gue kebanyakan. Gue kayak ngerasa, enggak kok ini nggak ada apa-apanya. Malah gue ngerasa hima banget kayak nggak ada kerjaan banget gitu loh. Tapi bagi orang-orang gue terlalu sibuk. Sampai suatu ketika ketua DPR-nya ngedatengin gue. DPR? Iya ketua DPR. Kan gue kerja di wali kota kan. DPRD di Wakicho. Ketuanya itu adalah Nihongo sensei gue. Makanya mereka tuh tumpang tindih gitu loh. Statusnya buat gue gitu. Terus karena kan community based, jadi mereka saling volunteer. Itu tuh Nihongo sensei gue suatu ketika bilang sama gue kayak, Angie jangan terlalu capek ya, di save aja energinya, jangan overwork. Tapi menurut gue enggak kok, gue malahan hima banget. Makanya gue membuat sesuatu yang gue ada-adain aja gitu loh. Karena gue ngerasa gue nggak ada kerjaan gitu, bosen gitu. Tapi image-nya orang-orang kerja di sini tuh kayak berat gitu ya. Lu ada zanggyo segala macem. Ada zanggyo kah? Enggak. Nggak ada lembur berarti? Enggak. Malah lu lembur paling banyak di Indonesia? Iya loh. Di sini mah gue pulang cepet. Jam 5 lewat 5 nih gue belum pulang, ditanya kenapa belum pulang gitu. Pulang gitu. Mungkin karena gue baito juga kali ya, gue nggak tahu deh. Karena lu baito maksudnya? Part time. Oh, jadi karena part time, bukan full part time time. PNS. Part time PNS, tapi lu kerjanya Senin sampai Jumat kan? Enggak, seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali? Iya. Oke. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8:30 sampai jam 5. Oh, berarti kerjanya normal ya jamnya? Iya, jamnya normal. Tapi 4 kali sehari tuh gue bisa milih di mana aja. Nah, sehari itu buat ya itu yang gue sibuk dengan kelas masak gue, kelas kimono yang gitu. Atau gue bermain dengan masyarakat Waki gitu. Bermain dengan oma-oma, ngeteh bareng. Tapi ini masuknya skop kerja lu juga dengan satu hari ini? Lu dengan ikutan kelas-kelas itu? Bebas berarti? Bebas aja, tapi nggak ada kewajiban lu harus socialize, lu harus komunitas, enggak? Enggak, itu karena gue suka bermain aja, suka bergosip, suka minum teh bareng gitu. Suka spill the tea gitu. Baiklah aku datang tante gitu. Tapi image-nya tuh kayak di kampung, nggak kampung banget sih, tapi ya masih dekat Hiroshima kan? Iya. Image-nya Wakicho, kayak gue berimajinasinya mereka populasinya nggak banyak. 5.000. Lo mainnya sama siapa di sana? Sama siapapun. Ya kebanyakan oma-oma sih, karena kan oma-oma nggak kerja ya, pensiunan kan. Ya sama oma-oma. Terus kalau anak mudanya ada nggak sih? Ada kerja di Yakuba. Ya anak-anak Yakuba itu ya kita suka minum bareng, ya kayak itu, makan malam bareng, ya kayak gitu. Tapi nggak intensitasnya tuh nggak sebanyak gue main sama oma-oma, karena kan gua hima, oma-oma hima gitu. Anak muda sibuk. Maksudnya mereka nggak cuma sibuk sama kerjaan. Ya karena gue single ya gue hima. Tapi kan kalau yang sepantar gue biasanya udah punya anak kan. Jadi mereka nggak sehima itu, ada waktu itu untuk main sama gue gitu. Tapi kita tetap hangout bareng. Gitu. Tapi lu dirasisin nggak sih di sana? Lu sebagai orang asing, kayak banyak nggak orang asing di sana? Gue kayaknya sedikit nggak sih? Sedikit sih harusnya di Wakicho ya. Tapi banyak orang Amerika juga yang tinggal di situ. Enggak sih, mereka nggak rasis sih menurut gue ya. Gue nggak tahu ya, kayak mungkin ya yang gue baca di thread ya. Yang gue baca di thread tuh gini, kayak apa tuh rasis kalau di kereta orang nggak mau duduk sebelah apa sih namanya? Ya gue nggak tahu lah itu ya. Kadang gue mikir kalau ada orang yang nggak mau duduk sebelah gue
gue cuma mikir apa gue bau ya. Bukan karena lu rasis, karena ini orang asing nih gitu ya. Enggak, tapi kadang gue mencium diri gue sendiri. Iya sih, gue hari ini bau apak sih. Gue lebih ngerasa kayak gitu. Karena gue juga nggak mau duduk di sebelah orang bau gitu loh. Gue mendingan berdiri yang agak jauh. Iya nggak sih? Ya, gue juga nggak suka sih orang bau sih. Iya kan? Iya. Gue cuma mikirnya gitu. Jadi pikiran lu kalau misalnya ada hal kayak gitu kejadian bukan karena kayaknya gue dirasisin nih, ini orang nggak mau duduk sebelah gue karena gue orang asing gitu. Tapi karena adalah pertama tuh gue mencium bau badan gue dulu. Sih gue bau matahari lagi hari ini gitu. Tapi ya semenjak ada gue baca thread gitu, gue jadi kepikiran juga sih. Iya, well, tapi belum tentu nggak sih kayak gitu. Sih, iya. Maksudnya pola pikir lo kayak gitu sih lebih much better karena kayak concernnya nggak seberat dia nggak mau duduk sebelah gue karena gue orang asing ya. Gitu. Iya nggak sih? Iya. Apa gue terlalu positif ya? Nggak apa-apa sih, tapi itu kan bikin lo less stressful nggak sih? Iya. Terus misalnya kayak apa lagi? Kalau ada orang ya di Tokyo kan tabrak-tabrakan ya. Oh ini? Iya. Kayak gitu ya. Ya gue mikir apa dia buru-buru ya gitu. Gue tuh nggak pernah kepikiran apa karena gue orang asing ya gitu. Gue cuma mikir apa dia buru-buru ya. Kadang gue juga kalau buru-buru suka nabrak orang gitu. Iya nggak sih? Gue juga kalau pakai payung juga kadang-kadang payung gue sering ketabrak. Iya kan? Orang. Belum tentu kayak intensinya. Iya. Terus kayak misalnya ngeliatin lo dari atas sampai bawah gitu. Ngerasa apa gue hari ini cantik ya? Pikir banget ya kan? Karena enggak kayak gue tuh suka, mata gue juga suka jelalatan gitu. Tapi kalau ada satu, misalnya ibu-ibu waktu itu gue ngeliat ibu-ibu turun dari motor gede terus dia buka helmnya, gue ngeliatin dia dari atas sampai bawah tuh bukan karena ini mama nggak tahu diri, enggak, tapi lebih kayak gils, keren banget. Makanya gue ngeliatin dia gitu loh. Gue cuman memandang seperti cara gue memandang orang lain. Jadi kalau ada orang nggak mau duduk di sebelah gue, cuman ngerasa apa bawaan gue lagi banyak kayak hari, kayak gue bawa koper gede. Kayak waktu gue pulang dari Jakarta, gue bawa koper gede naik kereta, males lah orang duduk sebelah gue. Tapi ada yang nggak mau duduk sebelah gue fine gitu loh, karena gue tahu gue yang menyebelin gitu loh, gue yang ngeganggu gitu loh. Iya nggak sih? Iya sih. Ya mungkin itu sebenarnya sudut pandang aja kayak orang-orang yang ngerasa dirasisin atau apa gitu. Kalau misalkan kita pakai sudut pandang lo atau cara mindset lo berpikir, gue rasa kita nggak akan sensitif itu. Ya kecuali langsung pulang lo ke negara lo, iya itu. Kalau langsung ya beda cerita ya. Tapi kalau cuman kayak hint doang kan belum tentu ya. Tapi so far sih gue nggak pernah disuruh pulang ke negara gue, malah gue disuruh lanjutin dong di sini. Gitu. 3 tahun ya, masa 3 tahun doang nggak mau lanjut di sini, cari suami orang sini aja biar bisa lo lanjutin, ganti paspor gitu. So far sih itu sih tanggapannya, nggak ada yang nyuruh gue pulang ke negara gue gitu. Even di jalan juga nggak ada sih, mungkin tergantung pembawaan kita nggak sih. Lo pernah dirasisin? Enggak. Sejauh yang gue inget 4 tahun gue di sini sih nggak pernah sih. Ya kan? Apa sebenarnya tanpa kita disadari kita rasisin terus kita berpikir positif aja? Mungkin ya, gue juga sih kadang-kadang mikirnya gitu ya. Gue kalau misalkan ke daerah, misalkan ke Hokkaido, orang-orang mikirnya gue Hyonsei. Gue kadang-kadang sering orang mikirnya gue orang Jepang gitu. Apalagi kalau ke daerah-daerah, gue ngerasa gue populer di antara oba-chan. Ya. Oma-oma itu kayak suka banget kalau misalkan gue ke Hokkaido gitu, ke desa. Mereka seneng ada presence, ada kehadiran anak muda. Iya. Gue pun juga ngerasa gitu sih. Tapi ya orang juga bilang gue kalau selama gue tidak mengucapkan kata-kata, gue mungkin dipikir orang sini gitu. Tapi pas gue udah ngomong tahu, bukan orang sini gitu. Tapi nggak ada yang ngejahatin gue juga, malah kayak yang lucunya nih oma-oma ini nih kalau gue terlalu sibuk, maaf ya gue hari ini nggak bisa ikut soalnya gue ada kelas bahasa Jepang. Enggak, gue mau belajar bahasa Jepang di rumah gitu. Mereka malah bilang, jangan nanti kecapean, jangan banyak-banyak belajar gitu, istirahat. Bahasa Jepang kamu cukup kok, kita ngerti kok, jozu. Tapi selama bahasa Jepang lo dibilang jozu sih tandanya nggak jozu ya. Kalau lo ngomong lo masih dipuji. Kayak mereka cuma terkesima aja, lo bisa mengucapkan sedikit-sedikit gitu. Ya, tapi suka ini sih, suka dipuji Nihongo jozu, tapi gue curiga nih ini beneran nggak gitu.
Kayak kita ngedengar orang bule yang ngomong selamat pagi, wah hebat gitu. Oh kayak gitu ya. Ya, mungkin kali ya, ya nggak Gitu. sih. Pembawaan diri lo aja sebenarnya. Kayak gue tidak menghilangkan identitas gue sebagai orang Indonesia, tapi selama di sini gue lebih beradaptasi dan mengikuti rule mereka gitu. Ibarat kalau gue diundang ke kuil Shinto, ya gue duduk di situ, gue hormatin. Ya mereka bungkuk ya, gue bungkuk gitu. Why not gitu? Itu part of tradisi mereka dan gue menghargai tradisi mereka gitu. Terus kalau mereka masak sesuatu, ya gue makan, gue hargai gitu. Dan gue mencoba untuk mengerti dari perspektif mereka, tidak memaksakan kebiasaan gue yang ada di Indonesia terus gue bawa ke sini, gue paksakan gue mau hidup kayak gue di Indonesia ya. Yeah. Iya Tapi kan? itu menyebalkan sih menurut gue. Kalau misalnya lu bawa sesuatu yang lu paksakan di sini dan kayak lu medatsu, Iya, jadi lebih menonjol aja menonjol, gitu. iya. Misalnya gue ya karena gue di apartemen di Indonesia gue karena dindingnya lebih tebal, jadi kalau gue pasang musik kenceng pakai speaker tuh nggak masalah, nggak ganggu tetangga gue gitu. Itu kebiasaan gue di Indonesia, tiap hari gue pasang musik pakai speaker. Tapi di sini gue tahu diri aja, dinding gue tipis gitu. Jadi kalau gue pasang musik tuh yang paling kecil aja gitu volumenya, asal gue bisa dengar gitu. Kayak di kereta juga gue tahu orang-orang sini menghargai capek, pulang kerja capek. Jadi kayak gue nggak ketawa ngakak gitu loh, nggak kayak di Indonesia, kayak di mana-mana lo bisa ngakak. Di sini kayak karena suasananya tenang kita bisik-bisik juga gitu nggak sih? Iya, sebenarnya. Lebih ke arah kayak gitu. Jadi kayak gue nge-respect apa yang udah ada sini. Gue tidak menggeser sedikit pun. Ibarat kan lo ke rumah temen lo, rumahnya bagus banget, lo ngegeser patungnya, harusnya patungnya nggak di sini nih, geser ke sini nih lebih bagus gitu. Ya kan? Iya. Kalau bisa jangan bergeser. Gue akan jalan pelan-pelan supaya ini tidak bergeser. Kayak gitu. Jadi kayak sebegitunya gue menghargai mereka, tapi gue selalu mengungkapkan identitas gue dari Indonesia. Sampai akhirnya gue bikin Indonesian Fair, bukan gue yang maksain loh. Mereka yang terus meminta sama gue. Oh, itu bukan lo yang propose ide, tapi malahan mereka yang minta ke lo? Iya. Kayak sampai kuil itu, kayak kuil di sana namanya Yosenji, ingin berkolaborasi masakan Indonesia sama gue. Nanti pas Hanamatsuri itu ulang tahun Buddha ya. Kita makanannya makanan Indonesia ya. Nanti Enji yang masak gitu. Kayak kita ingin memperkenalkan budaya Indonesia. Terus dipajang Borobudur, foto-foto Borobudur di kuil itu. Terus kenapa Borobudur? Karena Borobudur kan kuil Buddha terbesar ya. Oh, jadi kuil di sana tuh kuil Buddha. Ada Buddha, ada Shinto gitu. Okay. Ada beberapa kuil lah gitu. Terus si pendeta kuilnya tuh menginformasikan, memperkenalkan Borobudur ke orang-orang sana. Bukan gue loh yang memperkenalkan, pendetanya. Dia research sendiri, dia kayak present sendiri, ini Borobudur terbesar di dunia. Gue aja bingung. Kita aja nggak tahu ya. Iya, gitu. Gue bagian masak aja. Terus mereka pada cari kebaya. Mereka cari kebaya loh. Ada di sini ya? Nemu mereka? Akhirnya gue yang bawain dari Indonesia sih. Okay. Tapi mereka, at least mereka berusaha untuk mencari batik, mencari kain, mencari kebaya. Terus ya udah, akhirnya gue sih yang bawain. Mereka pakai kebaya loh gitu. Dan bukan gue yang memaksakan gitu, tapi menurut gue ketika kita menghormati budaya orang lain dan dengan tulus ingin belajar, orang lain juga ngelihat ke kita kan kayak, ih gue juga mau dong belajar tentang lo jadinya. Apalagi di Jepang tuh sistemnya otagai, saling kan. Gue berharap semua orang Indonesia, nggak semua orang Indonesia, semua orang asing yang datang ke Jepang tuh punya mindset kayak lo deh. Karena kalau misalkan semua orang punya mindset kayak lo, gue ngerasa orang Jepang bakal lebih welcome sama kita semua orang dari luar. Ya, gue juga ngerasa gitu sih. Gue juga kurang setuju kalau misalkan ada budaya luar yang mereka tinggal di sini lama, tiba-tiba mereka mewajibkan atau berusaha keras untuk supaya budaya mereka di rumah negara mereka tuh bisa diaplikasikan di sini atau ya nggak apa-apa sih, tapi kalau misalnya lo sampai mengganggu atau kayak merubah identitas daerah tersebut, gue nggak setuju. Kayak kita datang ke Jepang, kayak gue nggak tahu ya, kayak gue personally gue suka tinggal di sini karena gue suka sama negara ini dengan apa adanya dia gitu. Jadi aku tidak akan merubah ini gitu. Aku ingin Jepang yang seperti
ini, dengan tradisi mereka, dengan sopan santun mereka, dengan tatemae mereka. Tatemae itu menyenangkan loh. Iya. Iya nggak sih? Apa kita dong yang bilang kayak gitu? Tapi menurut gue tatemae itu apa ya? Mungkin orang-orang sekitar gue merasa itu menyebalkan, tapi menurut gue itu kayak itu menjaga harmoni nggak sih? Harmoni, Jadi iya. tuh nggak ribut sama tetangga lu nggak sih? Iya, bener. Iya nggak sih? Maksud gue ya di Indonesia juga basa-basi. Menurut gue tatemae adalah cara memperhalus bahasa lo, cara penyampaian lo. Iya. Yang nyebelin tuh mungkin namanya shakojire. Apa tuh? Shakojire itu kayak lo mulutnya manis gitu, tapi sebenarnya lo nggak bermaksud kayak gitu. Nah, itu kalau tatemae contohnya, gue main setsu nih, interview, terus udah gitu nanti si orang yang interview gue tuh bilang saya akan mempertimbangkan kamu ya, padahal sebenarnya dalam hatinya gue udah gak suka sama lo gitu. Tapi dia jawabnya saya akan mempertimbangkan kamu. Nah itu menurut gue tatemae gitu. Jadi kayak itu jawabannya halus gitu. Iya. Gak langsung menyakiti hati kan. Iya. Tapi kalau misalnya shakojire itu kayak lo ngajak gue jalan nih. Oh iya udah kita ikuti, terus tiba-tiba nanti gue nggak cancel gitu. Jadi di depan lo gue bilang ya udah gue bisa, gue mau gitu. Tapi sebenarnya gue nggak mau. Nah itu yang namanya shakojire. Kalau misalkan gue jawabnya nanti gue lihat schedule-nya ya gitu. Kalau misalkan gue schedule-nya kosong, gue oke gitu. Itu halus kan, nggak nolak secara langsung, itu tatemae. Jadi kayak shakojire itu yang gue manisin dulu di depan lo, tapi sebenarnya gue nggak mau. Jadi ada levelnya gitu loh. Itu jadi shakojire yang level lebih menyebalkan daripada tatemae. Yang sebenarnya menyebalkan. Tatemae itu gue rasa masih. Menurut gue tatemae itu adalah pola komunikasi dewasa nggak sih? Iya. Kayak lo nggak langsung bilang lo jelek gitu, tapi lo muter-muter supaya nggak menyakiti perasaan si lawan bicara gitu. Iya. Lo jelek, mereka bilangnya apa ya? Yasashiso dan Oh ya? Yasashiso dan kayak kamu orangnya baik ya gitu. Apa selama ini gue digituin ya? Tapi nggak sih, kalau menurut gue ya, kalau lo ngobrol sama mungkin orang-orang di daerah gue tuh lebih jujur aja gitu loh. Jadi kalau gue dibilang gendut, gue gendut gitu. Kayak di Indonesia serius. Jadi gue gak bisa langsung beradaptasi dengan baik gitu. Tapi nggak sejahat itu mulutnya. Misalnya gue kimono kan kecil-kecil ya. Pas dipakai gue jadi giri-giri gitu loh space-nya. Itu giri-giri, besok diet ya, yang kayak gitu kan kayak. Secara langsung mereka bilang lu gendut nih gitu. Iya, gitu. Ini giri-giri nih kimono lu nih gitu. Oh iya, berarti gue harus diet gitu kan. Misalnya gue di kamera, aduh gue gendut nih gitu. Tapi itu ini sih, maksudnya ya gue lebih mending lu ngomong kayak gitu dibandingkan lu cantik ya pakai kimono gitu. Iya sih. Tapi gue pernah sih dibilang lu cantik ya pakai kimono, terus sekarang gue ngerasa ragu, jadi gue tanya tatemae bukannya gitu. Tapi mereka welcome sih. Enggak kok beneran. Gue pernah bilang, oh bagus nih pakai kimono gitu. Terus gue bilang tatemae bukannya gitu. Enggak bener. Mungkin karena itu juga mereka jadi lebih jujur kalau komunikasi sama gue kali ya. Karena gue kayak orangnya nggak baperan gitu. Ya emang gue gendut gitu loh, ngatain gue gendut. Ada satu kameramen di kota gue bilang kayak, aduh gue males di interview gitu. Kenapa? Abis gue kelihatan gendut di kamera. Ya makanya lu diet nih, lu lihat nih, dikasih lihat foto gue, bulet gitu. Tapi maksud gue dengan kayak gitu kan membuat gue sadar gitu. Jadi gue nggak marah, dan karena gue nggak marah dan gue bawanya jadi humor, mereka bisa lebih frankly aja ke gue. Gitu. Karena gue jadiin kayak kalau kata-kata negatif gue jadiin humor aja. Ya emang Pusang juga maru-maru kan, Winnie the Pooh ya. Maru-maru lucu nggak? Lucu. Semua orang suka nggak? Suka. Kawaii. Makanya maksud gue yang kayak gitu kayak dijadiin humor aja, dan mereka jadi lebih bisa nyaman aja kali ngomong sama gue. Ya kalau gue salah gue minta maaf gitu. Jangan baper berarti ya? Jangan baper lah, ngapain lo baper-baper, pusing gak sih? Gue pick me ya? Enggak sih. Tapi lo punya mindset positive thinking sih, menurut gue sih bagus itu sih. Mungkin banyak yang mikir gue naif kali ya. Iya mungkin ya. Enggak. At some point kalau lo terlalu positif lo naif gak sih? Tapi ya menurut gue ya daripada lo dikit-dikit lo bawa negatif, lo pusing sendiri, lo tidak menikmati hidup
lo iya, gitu. daripada lo pusing sendiri, stres sendiri, Iya. mendingan lo belak-belakan aja. Iya, jadi kayak menurut gua Tatemae is good. Terus dan gue suka tuh di situ, lo tau sistem otagai nggak sih, kalau kasih apa balas apa gitu loh. Tapi yang simple aja, jangan yang mahal-mahal gitu. Semakin mahal kan semakin berat ya. Lo dapet kimono, lo mesti balikin apa? Terima kasih. Tuh baca soalnya. Terima kasih. Tapi sampai dapet kimono mungkin mereka berterima kasih banget sama lo ya, karena lo effortnya bagus, berarti lo dari city brandingnya itu. Enggak sih, kayak city branding gue gak ada apa-apa deh. Kalau gue ini ada di agency gue yang lama sih dilepeh sih KPI gue. Tapi enggak sih, kayak mereka tuh kan Kukiyomu ya. Kukiyomu ya. Kukiyomu tuh kayak ngebaca situasi. Ya mereka lihat dengan apa ya, kesungguhan gue, mereka ngelihat kesungguhan gue, kayak gue benar-benar berterima kasih dengan kota ini karena kota ini menyembuhkan gue secara mental. Kayak gue sekarang, lo bayangin, gue bisa tidur, langsung tidur, bangun pagi, gue bisa sarapan di meja makan. Yang dulu kalau gue sarapan tuh biasa minum kopi, makan sambil berdiri di island kitchen. Sekarang kayak gue bisa duduk, gue bisa baca buku dulu sebelum gue pergi ke kantor. Itu kayak gue bangun pagi banget loh, kayak kehidupan gue tuh jadi lebih teratur. Nyokap gue pun seneng, kayak gue tidur udah teratur gitu loh, jam tidur gue teratur, gue bisa bangun pagi, gue bisa aktivitas gue jauh lebih pagi. Itu tuh kayak gue berterima kasih sama kota ini tuh memberikan gue satu kenyamanan mental gitu loh. Jadi kayak gue sangat berterima kasih dengan mereka. Jadi kayak perasaan yang gue taruh di kota ini adalah kayak gue nggak bisa seberapa, tapi gue kasih yang gue bisa gitu. Dan mungkin dia juga ngebaca apa yang gue ingin berikan, kayak gue bersungguh-sungguh berterima kasih dengan mereka. Jadi sebisa mungkin kalau gue ada waktu dan mereka butuh bantuan gue akan membantu tanpa ngerasa berat atau capek gitu. Apalagi yang kita bahas nih? Apalagi yang menarik ya? Otagai nggak sih? Kayaknya lo bahas value-value Jepang nggak sih? Otagai. Jadi yang misalkan kayak saling gue ngasih, jangan utang budi gitu loh. Jadi lo kayak nggak ngerasa berat juga nggak sih, kayak lo cuman gue nih yang ngasih terus gitu. Emang lo pernah apa selain kimono? Banyak lah. Lo tau gak sih pas masuk spring itu kan musim panen ya, panen sayur-sayuran, banyak banget deh sayuran. Gue ada kali 1 minggu gue nggak beli sayur karena kulkas gue full sama sayur. Orang-orang pada ngasih lo sayur? Iya, banyak banget yang ngasih gue sayur. Lo sampai sekarang spring itu tuh Tamanegi ya, bawang bombay. Tamanegi, bawang bombay ya? Iya, sampai sekarang gue masih ada bawang bombay. Gue dapat ada kali setengah karung. Sampai bawang bombay gue macem-macemin. Ya tapi misalnya kalau lokasi ini kayak gue sekarang kayak lagi dinas kan. Kalau gue lagi dinas ya gue bawain oleh-oleh, kayak gue ketok satu-satu, pingpong satu-satu pintu rumah oma-oma yang sering ngasih gue kayak bawain oleh-oleh yang kayak gitu. Waktu gue ke Indonesia juga kayak gitu. Itu berarti dari tetangga? Tetangga, bukan dari orang. Jadi between Chiki no kata orang-orang masyarakat sama Yakuba tuh nggak ada relate-nya gitu loh. Bahkan mereka nggak saling kenal gitu loh. Sama Yakuba tuh town hall ya, nggak saling kenal gitu. Jadi kayak ini beda circle sama orang-orang kerjaan gue gitu. Gimana caranya lo bisa akrab sama mereka? Senyum. Tapi senyum dari hati. Senyum dari hati tuh gimana? Senyum yang tidak dipaksakan. Tapi lo tau gak sih pertama kali gue jadi tuh gue pertama di scout sama headhunter ya. Terus orang Yakuba tuh kayak orang town hall tuh kayak, tapi kan dia nggak bisa bahasa Jepang gitu. Nanti masalah nggak ya gitu. Terus orang si headhunter ini meyakinkan gitu. Lu lihat dulu orangnya tuh egao. Lu pasti langsung naksir sama orang ini gitu kan. Bener nih. Pas gue di interview, mereka suka karena apa? Karena senyum gue. Sesimpel itu. Berarti maksud gue orang Jepang tuh complicated loh. Iya nggak sih? Sesimpel lo kelihatan ramah gitu, dan sesimpel lo bisa berbaur gitu nggak sih? Bukan yang kayak lo dia ngeliat skill lo harus bahasa Jepang bagus, harus ada
portofolio lu Mungkin project apa kalau gitu lo mau nggak? kerja di perusahaan besar kayak gitu kali ya, Oh, yang oke. internasional. Tapi kan ya tergantung kerjaan, balik lagi nggak sih? Oh, oke. Tapi waktu gue di salah satu alasan, gue nggak tahu ya di balik itu semua. Tapi yang gue dengar dari orang headhunter gue di bukan headhunter, kayak waktu itu gue dikirim dari perusahaan Jepang gue terus ke headquarter di Tokyo. Salah satu alasannya itu adalah karena Perusahaan lu waktu lu kerja di Indonesia? di Indonesia. Oh. Jadi waktu gue di Indonesia itu lu udah kerja dulu banget. Waktu lu kerja di Indonesia ini lu Perusahaan di Jepang, punya Perusahaan. headquarter di Tokyo. Oh, oke, pusatnya di Tokyo. Iya, terus Oke. gue dikirim nih dari yang di Indonesia ke Tokyo headquarter untuk Dikirim 1 buat apa? tahun. Setahun. Untuk kayak transfer company gitu Oh, aja oke. lah. Transfer intra company ya. Iya. Let's say kayak disuruh belajar lah 1 tahun. Oh. Terus gue dikirim. Dan bos gue yang di Tokyo tuh bilang yang kayak, oh, di salah satu poin plus lu tuh karena orang-orang suka sama lu gampang mingle, lu kayak selalu tersenyum gitu. Jadi menurut gue sesimpel kayak wajah lu gampang didekati. Vibes lo bukan wajah, vibes lo gampang didekati gitu. Jadi kalau lo bilang temenan sama orang Jepang susah, kalau gue bilang gak susah nanti gue dibilang pick me ya. Iya. Tapi di sini temen gue gampang banget gue ya. berteman gitu loh. Gitu, jadi kayak ya vibes kali ya. Dengan keterbatasan lu punya banyak teman-teman orang Jepang ya? Oh. Gue sih selalu bertanya, gue ya untuk merefleksi diri sendiri gitu loh. Apakah mereka benar-benar suka berteman sama gue atau karena tatemae aja gitu. Kadang kan gue juga mikir ini bener-bener atau sopan santun aja ya gitu. Tapi kalau berkali-kali berteman dan berkali-kali kita hangout bareng dan berkali-kali gue di line apa kabar, berarti Ya berarti bener mereka tulus emang pengen temenan sama lu dong berarti. Iya kan. Berarti katanya sih karena gue gampang didekati aja auranya gitu. Berarti kita harus punya aura yang gampang didekati ya. Aura apa? Mungkin Vibes. ya dari hati nggak sih? Lo kayak ya emang gue pure aja mau temenan sama lo, nggak ada tetek bengek gitu loh. Bukan karena gue belagu yang kayak nggak, aku hanya ingin teman sama orang Jepang gitu. Kan ada kan orang kayak gitu sih. Supaya gue kelihatan oke. Oh, gue udah jauh-jauh dari Indonesia ke Jepang, masa gue temenan sama orang Indonesia? Ya, kayak gue Gitu kan, ya? Iya mungkin ya ada. Kalau gue baca di sosmed sih kayak gitu ya. Ya, gue nggak mau lah temenan sama orang Indonesia di Jepang. Gue pengennya cari temen orang Jepang. Ya ngapain juga kita main sama Iya orang ya, Indonesia lagi. gue udah jauh-jauh kesini. Ya terus sekarang kita ngapain kalau gue cuma mau temenan sama orang Jepang, ngapain gue temenan sama Vini? Oh, karena Vini influencer gitu ya. Ya karena lo mau panjat sosial ke gue ya. Bisa jadi. Tolong bantu branding Siti aku. Ya. Tapi nggak sih kayak kalau lo emang tulus, emang dateng untuk kayak berteman, kayak balik lagi deh ke hati menurut gue ya. Kayak kalau lo emang tulus mau mingle gitu, emang mau tulus mau belajar tradisi mereka sama budaya mereka, mereka pasti bakal welcome kok menurut gue ya. Orang Jepang itu sensitif. Cookie yo. Iya. 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 Jadi benar. Once vibe lo udah nggak enak, mereka juga tahu langsung bisa ya. ngebaca. Mereka tuh ngebaca atmosfer gitu. Menurut gue ya. Makanya kayak kalau lo lagi tatemae, mereka juga tahu lo tatemae sebenarnya. Dan lo juga harus mensensitifkan perasaan lo gitu loh. Bisa kukiyomu juga, belajar kukiyomu gitu. Jangan orangnya mukanya udah nggak enak terus lo lanjutin obrolannya, kan kayak ih apa banget sih gitu. Tapi mereka juga sebenarnya nggak akan ngeberhentiin lo, walaupun nggak enak. Lo tau kan orang Jepang. Nah, mereka bingung ngeberhentiinnya gimana gitu. Paling nanti mereka nggak mau ketemu lagi. Iya kayak gitu. Makanya kalau ada kayak, kan gue pergi kok dia nggak main lagi sama gue. Ya, coba. Evaluasi ya. Iya. Apa yang gue lakukan kemarin gitu loh. Iya. Tapi at some point gue juga pernah kayak apa gue kebablasan ya gitu. Terus kayak gue texting in a good way gitu loh ke orang tersebut. Maaf ya tadi kayaknya gue kelewatan ya gitu. Gue minta maaf banget ya. Terus gue selalu bilang kayak gini, kayak gue kan nggak tahu culture lo ya di sini. Jadi nggak apa-apa kok kalau gue salah lo tegur, kayak sedikit-sedikit gue akan kayak belajar untuk memahami culture lo gitu. Tapi dengan tulus gitu loh maksud gue. Pasti orang juga tahu gitu, ngerti. Kalau di daerah Waki, daerah lo ada orang Indonesia lain nggak selain lo?
Lu berteman nggak sama orang Indonesia deh? Enggak. Karena nggak ada orang. Karena aku tidak menemukan orang Indonesia sih. Di Waki emang nggak ada orang Indonesia selain lu? Harusnya ada ya. Kalau kata orang Yakuba sih ada ya. Tapi kan orang Yakuba nggak akan ngasih gue datanya kan. Jadi gue nggak tahu dia tinggal di mana. Harusnya katanya ada beberapa orang Indonesia gitu. Tapi gue ada temen kok di UB yang sering gue ajak dan gue perkenalkan di kota gue. UB itu apa? UB itu di Yamaguchi kota. Oh, nama kota? Nama kotanya UB? Oh, oke. Gue sering ajak dia. Temen lo di UB ini orang Indonesia? Orang Indonesia. Gue sering ajak dia mingle ke Waki gitu loh. Gue kenalin ke orang-orang Mana dekatnya Waki. dari Wakicho ke UB? Jauh-jauh. Jauh? 1,5 jam. 1,5 jam? Tapi ini masih di Yamaguchi? Iya. Yamaguchi tuh gede banget. 1,5 jam kayak Jakarta-Bandung nggak sih? Iya. Iya 1,5 jam lah. Naik mobil. Oh. Tapi ya orang Waki cukup welcome kok. Bahkan kayak mereka sangat mengappreciate karena temen gue jago banget bahasa Jepang dibanding gue, pera-pera dia. Jadi kayak mereka tuh langsung jadi, wah iya Angel tuh punya temen dari UB, dia tinggal di UB sekarang hebat banget deh bahasa Jepangnya. Besokannya jadi, tau kan Nana yang komunitas kecil, itu? 1 tahun semua tahu gitu. Tapi gue ngerasa gosip itu cukup berguna gitu loh. Karena kalau gue bikin event, gue kasih tahu ke satu oma-oma. Viral ya? Kayak gue memanfaatkan gosip itu untuk membuat event-event menjadi ramai gitu. Karena mereka kan make it viral sendiri. Jadi sekarang orang-orang town hall tuh kalau bikin event gitu, Angie di Ocakai bawa informasi ini dan sebarkan gitu. Ocakai itu ini ya? Pertemuan minum-minum aja, tea time. Oh, oke. Bukan yang itu. Enggak, bukan itu. Itu kelas. Kalau Ocakai itu kayak biasanya tuh oma-oma di sana tuh kayak dapat dana dari pemerintah untuk bikin satu aktivitas seminggu sekali gitu. Apa aja, origami kelas, Ocakai. Tapi karena oma-oma udah capek melakukan katsudo gitu, activity, jadi mereka cuma bikin Ocakai per RT gitu loh. Jadi RT ini ada Ocakainya, ada pertemuan minum ocha, tea time seminggu sekali atau sebulan 2 kali yang kayak gitu. Itu kayak oma-oma arisan atau gimana sih? Nggak arisan sih, mereka cuma ngumpul, makan snack, minum teh, ngobrol-ngobrol, selesai pulang 2 jam. Udah cuma ngumpul-ngumpul, minum teh, makan snack, ngerumpi. Iya, ngerumpi. My favorite. Iya, okay. Untuk ngerumpi aja dapat subsidi ya? Kok bisa? Karena mereka nggak mau oma-oma ini cuma ada di rumah terus-terusan gitu loh. Mereka mau oma-oma ini tuh kayak keluar rumah, berteman, supaya makanya oma-oma ini tuh tetap bahagia dan sehat gitu. Subsidinya dari pemerintah? Pemerintah. Berarti well-being banget ya? Well-being banget kota gue. Bahkan kalau gue mau bikin NGK, ini disuruh sama kaco gue nih. Coba kan kayak misalnya biasanya Angie yang datang ke salon, namanya salon gitu, Ocakai. Coba Angie yang bikin NGK gitu, supaya oma-oma datang ke tempatnya Angie yang jadi hostnya gitu. Itu gue dikasih kalau gue mau, dikasih. Supaya oma-oma kayak punya sesuatu di luar rumah, nggak di rumah aja. Lucu juga ya gue bikin NGK. Pertemuan oma-oma. Gitu. Se powerful itu ya influence lo di sana, sampai kaco lo yang supervisor lo yang bilang kayak gitu. Supervisor Buco kaco. Ya mengusulkan. Supervisor lo kaco kan? Enggak dong. Buco. Kaco itu yang paling tinggi. Itu saco shio. Jadi paling atas si Shacho, kan gua, Buco, Kaco, baru staff. Ada remah-remah rempeyek ya di sana. Masuk divisi Kikaku Somuka. Kikaku Planning Somuka. Terus General Planning. Ya, terus gua ada di bawah supervisor nih. Ini tuh Kikaku Somuka punya manajer. Apa tuh? Buco. Nah, Kikaku Somuka. Terus di ini Somuka. Karena belakangnya K berarti si supervisor Kaco ya? Kaco, iya. Berarti di atasnya lagi Sacho, iya. Ya begitulah. CEO-nya. Lu lihat kan seberapa jeleknya masa Jepang. You know, I know, we understand. Menyebalkan ya. Gue harus belajar sampai N2 supaya gue bisa kesini coy.
Tapi lo nggak tanya visa gue? Visa lu apa? Visa cucu. Visa cucu. Cucu orang Jepang. Itu dari kenapa lu punya marga Chiba karena Kakek gue orang Jepang. Makanya kenapa gue juga bisa ikut project Chiki Okoshi ini. Sebenarnya mereka itu nggak apa-apa lu kayak orang foreigner gitu ikut program ini lo nggak masalah. Tapi mereka sepertinya tidak menyediakan visa buat lo. Oh, oke. Lo harus punya visa lo sendiri gitu karena mereka nggak provide sponsorin visa. Oh, oke. Itu yang mungkin sulit untuk orang-orang asing ikut program Chiki Okoshi ini. Makanya sebenarnya banyak iklan-iklan pindah ke kampung di Jepang itu nanti bayar dikasih 500 juta. Sebenarnya itu nggak bener karena lo nggak bisa ikutan program ini kecuali lo orang Jepang gitu. Enggak sih, kan gue foreigner, paspor gue Indonesia. Berarti, tapi gue punya visa. Oh, berarti lo harus tinggal di sini, harus punya visa. Iya. Nah, untuk dapat visa, lo sebagai orang asing yang nggak ada hubungannya sama sekali untuk dapat visa, lo pakai visa apa? Visa kerja? Visa kerja, kalau misalkan visa kerja tapi lu mesti disponsori sama perusahaan yang mempekerjakan lo. Iya, tapi kan ini nggak ngasih sponsor visa kalau. Iya. Makanya lo harus punya visa, either lo nikah sama orang Jepang kan jadi visa spouse kan. Spouse visa ya. Ya, atau lo udah punya permanent residence itu bisa. Oh, oke. Ya, atau lo kayak gua gitu. Berarti kucuk-kucuk ada siapa yang itu mau ikutan program ini dari Indonesia datang ke Jepang tuh nggak bisa ya karena dia harus pakai alamat visa, pakai alamat Jepang. Alamat Jepang, ya berarti dia nggak bisa dong. Nggak bisa. Dan misalnya kayak lu gitu, visa kerja, nanti kalau lu pindah, resign dari kantor terus pindah ikut program ini, visa karena lu mereka, gimana? iya habis dong. Iya, lu Mereka nggak bisa kan tinggal sponsorin, juga, iya. iya kan? Ya itu kayak halangannya. Jadi nggak bohong kalau lo pindah ke Jepang terus lo dibiayain 500 juta setahun itu benar. Benar, tapi kayak pemahamannya aja yang nggak dijelaskan. Jadi jangan ada yang termakan gosip yang kayak ayo kita ke Jepang dapat 500 juta tinggal di rumah gratis gitu. Bener-bener tinggal di rumahnya gratis gitu. Tapi dibayar dari 500 juta ini, diambil dari 500 juta ini kan. Tapi persyaratannya juga bukan berarti lu kucuk-kucuk dari Indonesia bisa langsung ikut program ini kan. Lu harus punya status di mana lu tinggal di sini dulu, punya visa dulu. Iya, gitu. Karena dia ngelihat lo dari kota besar apa enggak, kota besar di Jepang apa enggak gitu loh. Bukan di Jakarta, nggak ada hubungannya dong. Dia kan cuman ibaratnya ingin memindahkan orang-orang dari kota besar di Jepang ke daerah-daerah kecil kan. Transmigrasi dong. Transmigrasi. Jadi lo harus sudah punya alamat di sini dulu dan alamat lo harus kota besar. Kalau lo pindah dari desa ke kota itu nggak bisa juga gitu. Karena alamat awal di Kamakura, di Enoshima ini masuknya ke Kanagawa berarti prefektur yang kan populasinya banyak ya. Iya kan itu juga kota besar kan masuknya. Jadi sebelum mereka pasti nanya kayak alamat lu di mana gitu. Di sini terus mereka ngecek, oh ya oke, bisa pindah ini sesuai dengan persyaratannya gitu. Tapi kalau misalnya dari populasinya yang kecil juga terus lo pindah ke kota yang lain gitu, itu nggak bisa karena lo bukan anak kota ibaratnya gitu. Jadi untuk ikutan program ini, satu, lo mesti punya visanya dulu, visa yang bisa stay lama karena lo nggak disponsori oleh program ini. Visanya. Dua, lo harus tinggal sebelumnya di kota yang besar. Lo harus menjadi produk transmigrasi dari program ini. Iya gitu. betul. Jadi ya benar kayak kalau ada yang bilang pindah ke kota kecil di Jepang dapat 500 juta ya benar, tapi nggak detail aja gitu. Jadi lo nggak bisa dari Indonesia, oh ya gue kan tinggal di kota besar nih Jakarta gitu, gue pengen pindah ke desa kecil di Jepang, ya siapa lu gitu kan. Apa hubungannya sama kita gitu. Kayak proposal itu juga penting nggak? Proposal apa yang lo penting. Karena mereka kan menyesuaikan kebutuhannya. Ada kok yang butuhnya petani, nggak mungkin dong kucuk-kucuk datang digital marketing. Iya kan? Gue butuh petani gitu, karena ini area persawahan, nggak bisa turis karena gue nggak ada fasilitas untuk turis ibaratnya. Tapi ini kota gue kota sawah, gue butuh petani. Ada kok, dan gue pernah coba-coba apply nggak dipanggil. Ya karena background lu bukan sawah. Iya, walaupun gue bilang kayak gue pengen belajar jadi petani, mungkin dilihat juga kali ya lu anak kota cewek gitu dengan baju lu yang kayak gitu badan lu yang begitu, pegang cangkul aja begini, ya kan? Jadi kayak depend on your skill lagi, kayak yang dibutuhin apa, dan kebetulan kota ini membutuhkan orang yang bisa nge-branding kotanya gitu. Iya, emang di sini masih ada ya kota kayak gitu. Lu kerja tinggal di sana tuh sehari-hari kayak gimana sih? Lu tau gak sih, kota gue tuh gak ada apa-apanya gitu. Kalau gue mau bilang tourism spot juga gak ada gitu.
sebenarnya ya, gue juga awal pertama kali lah apa yang mau gue branding ya gitu. Di Waki nggak ada apa-apa sama sekali? Nggak ada. Ada, dia nge-branding taman namanya Hachigamine gitu. Hachigamine. Bagus tamannya, gue suka. Gue suka main di situ, gue suka sunbathing di situ, gue suka banget. Tapi itu tidak akan bisa membuat orang Tokyo mau jauh-jauh ke taman itu gitu, lo tau kan? Oh iya. Tapi menurut gue ternyata kota ini tuh setelah 1 minggu gue tinggal, kota ini tuh terasa sangat hangat, dimana kayak gue keluar rumah orang-orang masih saling menyapa satu sama lain yang kayak gitu loh. Terus apa ya, masyarakat di sana juga saling berbagi, kayak kalau lagi musim panen gue juga dapat banyak sayuran gitu. Terus kayak mereka juga kalau gue lagi libur panjang nih, mereka kan memastikan kayak, oh ada kegiatan nggak? Lo kan tinggal sendirian, nanti kesepian yang kayak gitu. Kalau nggak ada kegiatan, ayo kita main yang kayak gitu loh. Jadi kayak mereka sangat menolong gue. Bahkan waktu gue baru pindah, gue kan nggak punya mobil ya, tapi gue harus belanja barang-barang besar kayak beli kompor, beli apa gitu. Mereka menawarkan loh kayak ada yang diperluin lagi nggak di rumah, yang untuk dibeli ke furnitur yang kita beli besar gitu. Aku bawa mobil gitu, nanti supaya kamu nggak berat, belanja barang berat gimana? Mereka mikirin sampai kayak gitunya loh. Kan nggak punya mobil, belanja barang berat gimana gitu, nggak mungkin nenteng kan yang kayak gitu. Kehangatan orang-orang kotanya itu yang bikin kayak, oh ternyata masih ada ya kota yang kayak gini gitu. Terus juga di zaman dengan semua dikapitalisasi, kayak bahkan skill lo kapitalisasi gitu, lo jual skill lo dengan mahal, kayak ikut kelas kimono, ikut kelas ocha gitu. Di sana enggak, di sana kayak lo bisa afford semua itu dengan sangat affordable, dan karena ya itu mereka sharing community based, mereka saling ngajarin gitu loh. Oh gue punya skill ini, ayo gue bikin kelas ini, silakan datang. Oh sebaliknya kayak gue punya skill ini, gue bikin kelas ini gitu. Jadi kayak sistemnya community based dan sharing. Jadi menurut gue yang kayak tadi gue bilang, kayak wellness gue, lifestyle gue nggak turun gitu. Walaupun gue tinggal di kota kecil, mungkin orang mikir kayak, oh lifestyle lo turun gitu kan. Jadi kayak orang-orang sana tuh punya skill tertentu dan mereka kasih ke orang di komunitas tersebut. Emang itu bukan untuk mereka dapat profit, tapi mereka sharing. Iya, volunteer, berkontribusi buat komunitas gitu. Iya kayak gitu, berkontribusi buat. Kayak lo punya skill apa dan lo bisa memberikan manfaat apa buat kota kita gitu ya. Iya dan tapi itu tanpa paksaan. Bahkan even lo nggak skillful banget nih, let's say kayak gue cuma bisa masak gue cuma bisa 20%, mereka appreciate loh gitu. Tapi dengan masak yang 20% ini gue bisa kasih kontribusi, itu mereka sangat mengapresiasi gitu. Jadi di kota gue itu komunitasnya sangat kuat dan mereka tuh ramah banget, orangnya hangat dan sangat welcome. Pemikirannya juga open minded dan progresif gitu. Coba jangan lupa follow Instagramnya. Follow Instagramnya apa namanya? Wakicho no Keshiki. Wakicho no Keshiki. Iya. Tolong dicatat ya, Vini. Minasan followしてくださいね. Jangan lupa di follow ya. Wakicho no Keshiki. Ya, Wakicho no Keshiki. Iya. Oke. Gitu. Ada lagi nggak? Udah deh kayaknya. Ya, cukup ya. Itu gua nggak branding nggak ya? Nggak branding kok, bagus soal. Lo cut aja deh. Kyo wa arigatou gozaimashita. Thank you for today. Thank you so much. Terima kasih. Bye.